Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah khawatir ibu-ibu ya. Walaupun saya salam 2 kali sampai bahkan 3 kali, sekek cukup buat. Ya. Jadi jangan-jangan wah ini kok pengawas ini sampai 2 kali 3 kali salamnya katanya. Jangan-jangan dia tidak cukup 1, maksudnya itu nyonya cukup 1 saja. Walaupun salamnya 2 kali sampai 3 kali. Nggak tahu kalau yang kepala MTS Dopang ini. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahil badr matillah adada tabi'illah salatu wa salam daimain bidamul killah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhati wa nafasin bi al kulli malamila wa yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala MTS Al-Islamus Sipian Dopang dan Bapak Kepala MTS Jalur Quran beserta seluruh Dewan Pembina, pengajar dan pengasuh. Wabil khusus tim pemateri atau narasumber yang hari ini 4 orang plus 8 orang ya. Jadi 2 orang dari tim pemateri dari SKL atau standar kompetensi lulusan, dari standar isi, struktur kurikulum dan asesmen atau penilaian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna kita bersama-sama hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yang sudah diagendakan oleh pemerintah pusat terkait dengan sosialisasi atau yang lebih pas kita sebut dengan FGD. Jadi fokus grup diskusi yang dimana hari ini kita berkolaborasi dengan MTS Jalur Quran dan MTS Islam Sipian Dopang. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak moderator, itu moderatornya dari kepala, langsung kepalanya jadi moderator ini. Jadi kepala MTS Zilal. Sementara yang menyampaikan kata pengantar dari Bapak Kepala MTS Al-Islamus Sipian Dopang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala tadi bahwa hari ini kita agendakan pelaksanaan FGD, kolaborasi kita madrasah binaan berdua ini untuk bagaimana ke depan ada beberapa madrasah yang dalam konteks kita didik begitu, tidak semua. Jadi ada 20 madrasah, tingkat MA itu ada 6 madrasah, sementara tingkat MTS itu ada 14. Itu tidak semua kita didik untuk melaksanakan FGD kurikulum merdeka pada saat ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam apresiasi saya selaku pengawas bina bahwa respon dari madrasah yang akan melaksanakan FGD yang sudah kita agendakan ini adalah luar biasa, karena memang inovasi yang terus berubah ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada beberapa bulan kemarin dan bulan kemarin sudah saya sampaikan bahwa agenda kita pada saat ini adalah melaksanakan sosialisasi atau melaksanakan FGD terkait dengan kurikulum merdeka
yang dimana kurikulum merdeka ini pada madrasah sesuai dengan KMA 347 2020 dan Kemendikbudristek 56M 2020. Tentunya Bapak Ibu yang selaku tim sudah menelaah, sudah membaca, sudah membongkar terkait dengan materi yang sudah kita share lewat grup kepala. Hari ini nanti akan kita dengarkan mereka yang akan menyampaikan terkait dengan itu. Maksud dan tujuan melaksanakan FGD ini adalah kalau hanya pengawas yang menyampaikan materi tentang bagaimana kurikulum K13 namanya, kurikulum COVID, terus kurikulum prototipe, sampai bahkan hari ini kurikulum merdeka. Maksud kita adalah supaya nanti tim-tim ini akan kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, kepada pangkuan satuan pendidikannya masing-masing. Dia yang nanti sebagai penggerak lah, sebagai tim untuk membuat, menyusun, dan akan kita dampingi nantinya untuk menyusun kurikulum merdeka. Jadi kalau hanya pengawasan yang menyampaikan, takutnya nanti tidak sampai kepada guru-guru kita yang lain. Paling tidak dengan 4 orang masing-masing madrasah nanti akan berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain yang tentunya pada saat ini hadir pada saat FGD hari ini. Bapak Ibu sekalian, ya kita mulai ya. Jadi tadi sudah berangkat, kita mulai pada jam. Saya sampai jam berapa ini? 30 menit ke depan. Ya, 30 menit ke depan sampai jam 10 ya. Ya. Ya, oke sekalian. Baik, terima kasih. Ini dulu kita tanamkan. Komitmen bersama selama kegiatan, saling mendengarkan dengan empati, menyampaikan ide, saran, usul setelah diberikan kesempatan oleh moderator dan narasumber. Yang ketiga, mengikuti kegiatan sampai akhir. Kita sepakat ini? Sepakat? Ya. Ini komitmen kita bersama ya. Tapi seandainya ada yang minta izin dalam artian ke belakang, ya silakan. Tapi balik lagi, jangan hilang. Saya nanti minta izin menjemput. Jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10. Itu balik lagi ya. Jangan udah balik lagi. Baik. Terus selanjutnya adalah tujuan dan sasaran kegiatan. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman guru tentang urgensinya pengembangan kurikulum sesuai dengan KMA 347 tahun 2020. Yang kedua nanti terbentuknya tim pengembang kurikulum madrasah. Yang ketiga tersusunnya dokumen kurikulum madrasah dengan muatan K13 dan K22. Saya istilahkan K13 dengan K22 ini adalah ini K13 ini kurikulum 2013 dan K22 ini kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekalian, hari ini tidak sampai di sini saja, tapi akan berkelanjutan. Karena paling tidak nanti untuk tahun ajaran 2023-2024 kita sudah menerapkan kurikulum merdeka dan tentunya kita sudah memiliki dokumen 1 kurikulum merdeka. Oleh karena itu 8 orang yang akan tampil nanti sebagai pemateri, dia juga nanti akan merangkap selaku tim
pengembang kurikulum. Kenapa dibilang tim pengembang kurikulum, bukan tim penyusun, bukan tim penerbit dan seterusnya? Karena memang kurikulum itu perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kompetensi kita yang ada di masing-masing madrasah. Oleh karena itu kurikulum ini akan berbagi kepada 3. Mandiri belajar, mandiri mandiri belajar, mandiri berbagi. Di situ akan kelihatan di situ bagaimana kurikulum itu. Nah, untuk kita di masing-masing madrasah yang akan melaksanakan itu, kita akan menggunakan nanti mandiri belajar. Artinya mandiri belajar itu nanti tentunya tim-tim pengembang kurikulum itu nanti akan kita berikan, akan kita dampingi dia sampai batas waktu ditentukan untuk pelaksanaan dan penerapan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2023-2024. Karena hari ini sudah ada yang melaksanakan, termasuk yang sekarang adalah MTS MA Sayang Ibu yang ada di Kecamatan Lingsar, Gria, termasuk juga MTS N1, MTS N1, MTS N2, Kabupaten Lombok Barat. Nah, untuk wilayah Gunung Sari belum ada yang menerapkan kurikulum merdeka ini, karena memang belum ada SK dari pusat. Nah, paling tidaklah saya selaku pengawas pembina meminta izin lah dulu, memberikan materi lah dulu, jangan sampai kaget. Ketika nanti turun dari pusat, MTS Hilal sama MTS Salis lah, langsung SK dari pusat menggunakan kurikulum merdeka. Kita kelabakan. Nah, kita kelabakan nanti. Paling tidak lah dengan adanya PGD ini kita tahu sebatas kompetensi yang ada untuk bisa kita laksanakan kurikulum merdeka itu. Siap Bapak Ibu? Siap? Memang mau tidak mau, suka gak suka, siap gak suka, siap gak siap. Karena memang ada pertanyaan sekarang, terus terang saja. Ada pertanyaan bahwa kenapa perlu pengembangan kurikulum? Dan kenapa kurikulum merdeka? Atau bahkan kenapa kurikulum berubah. Ketika masa COVID kita menggunakan kurikulum COVID, bergeser lagi karena banyak ketertinggalan, keluarlah kurikulum prototipe. Karena apa? Karena nanti akan mengejar ketertinggalan yang ada ketika kita dalam masa-masa COVID itu. Adanya sekolah penggerak, madrasah penggerak, dan guru penggerak dan seterusnya. Berubah lagi sekarang menjadi kurikulum merdeka. Memang dalam konteks ini bahwa semua terjadi dinamika perubahan. Apa yang terjadi? Karena memang dari landasan filosofi sosiologis perlunya pengembangan kurikulum itu. Kita tahu bahwa perubahan sosial mengalami akselerasi dan tidak menentu. Kita tahu di masyarakat kita terjadi banyak perubahan sosial yang terjadi. Jadi kalau kurikulum ini yang akan menjawab terhadap semua tantangan itu, maka kita akan bisa meraih tujuan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Karena memang selama ini bahwa dari hasil penelitian bahwa Indonesia termasuk negara paling religius. Ingat, Indonesia termasuk negara paling religius, tetapi bukan negara Islam. Mayoritas Muslim. 93% Islam Indonesia. Sekarang kita berada di generasi Z dunia. Itu generasi Z itu adalah menjadi faktor penting kebahagiaan generasi Z
itu usia 18 sampai 21 tahun. Ini generasi Z. Kita ini bukan generasi Z ini. Jadi anak-anak kita itu yang generasi Z. Kalau kita termasuk generasi, bukan generasi milenial lagi. Jadi generasi milenial sudah tertinggal sekarang. Sudah generasi Z sekarang itu. Yang usianya 18 tahun sampai 21 tahun. Nah, ini termasuk generasi Z dunia. Indonesia paling religius, ranking pertama. Indonesia itu 93%. Termasuk yang Nigeria 86%. Ini yang urutan yang ke-21 itu ada Jerman. Bapak Ibu sekalian, tapi mengapa negara paling Islami bukan Indonesia, juga bukan negara Islam lainnya, dia berada di peringkat yang ke-140. Ya. Jadi kita nomor 140 dari kemajuan pendidikan kita. Jadi dalam konteks kategori pendidikan kita belum maju. Jadi kita berada di urutan yang ke-140. Peringkat yang pertama New Zealand. Ini New Zealand yang merupakan peringkat pertama pendidikannya terbaik dunia. New Zealand itu peringkat pertama. Nah, Indonesia masuk di nomor urut 140 untuk negara ini, negara-negara Islam ini. Nah, Bapak sekalian, kenapa negara-negara Islam itu dalam konteks sains dan teknologinya itu terbelakang? Ini kalau pendidikan kalau dilihat dari konsep keduniaannya, bahwa New Zealand itu termasuk peringkat yang pertama dalam pendidikan yang maju-maju. Pernah memang kita dalam beberapa tahun yang lalu ketika ujian nasional, siswa kita ada standarnya, itu nilainya baru bisa lulus dalam ujian nasional. Tetapi begitu ganti kepemimpinan, ganti presiden, ganti menteri, berubah lagi. Pasti itu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ini kan entar lagi kan tahun 2025 terjadi pergantian kepemimpinan negara, pasti berubah lagi nanti kurikulum. Tidak dirubah. Jadi disampaikan oleh Bapak Kepala MTS Al-Islah itu. Ini kurikulum merdeka ini merupakan bentuk penyederhanaan dari kurikulum yang sudah ada, termasuk kurikulum K13. Nah, sampai hari ini pun juga banyak guru-guru kita yang belum memahami secara langsung, secara utuh menyelenggarakan kurikulum merdeka, menyelenggarakan kurikulum 13 di masing-masing madrasah. Berubah lagi kurikulum merdeka. Tetapi bagaimanapun juga semua tantangan itu bisa ditepis karena memang faktor psikologis dan sosial, karena kita terus mengalami perubahan. Perubahan. Ini kita terjadi perubahan. Yang kedua, perubahan paradigma pembelajaran abad 21 serta perkembangan dunia yang sangat dinamis dan tidak menentu. Nah, ada istilah dalam proses pembelajaran itu PPK, penguatan pendidikan karakter. Ini abad 21. Ketika ibu mengajar masuk, harus di-cut kalau seandainya tidak terjadi. Contoh, siswa tidak memperhatikan, siswa sering berbicara, harus di-cut itu. Itu tugasnya bukan hanya guru mata pelajaran agama saja, tapi semua. Karena memang pendidikan penguatan karakter itu yang abad 21. Hari ini ada guru kita yang masih mengajar dalam konteks abad 19, bahkan abad sebelumnya, maka itu akan tertinggal. Kita sekarang sudah memulai menggunakan KBM konsep abad 21.
dari arah pikir siswa yang kritis, bagaimana Bapak Ibu mengajar dalam konteks PPK itu abad 12 harus ditanamkan sedemikian. Supaya apa? Supaya siswanya itu digiring. Ketika dia keluar kelas, maka dia paham, mengerti, ada perubahan. Semenjak dia masuk di kelas itu, maka apa saja. Karena memang dalam konteks itu PPK, pendidikan penguatan karakter. Nah, tahu sama tahu, TST. Kan bukan seperti itu kondisi kita hari ini. Nah, itu kan kalau siswa nakal itu kan nanti yang menangani nanti DP. Itu yang nanti yang menangani adalah guru fikih atau guru akidah halal. Jadi dalam konteks kurikulum Merdeka ini kita berkolaborasi, satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Karena memang endingnya nanti sama-sama mencapai tujuan yang diharapkan itu. Bukan nilainya bagus dalam pelajaran fikih atau dalam bidang matematika, tapi kita dalam satu kesatuan untuk kita menggiring siswa kita ke arah yang lebih baik tentunya, karena memang berprinsip kepada kurikulum yang dimaksud dalam kurikulum Merdeka. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu konsep PPK, penguatan pendidikan karakter itu ditanamkan sedikit mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu harus tahu betul bagaimana kurikulum yang akan disampaikan ketika di masing-masing satuan pendidikan. Yang selanjutnya, diperlukan pola baru dalam pengelolaan pendidikan dan pelajaran pada madrasah. Ini, madrasah harus senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan berkelanjutan, berani melakukan inovasi, terobosan baru serta memanfaatkan teknologi yang berfungsi secara maksimal. Sekarang ini kan luar biasa peran daripada teknologi ini sekarang ini. Dan bahkan sekarang itu mohon maaf ada muncul Tuhan baru sekarang itu. Tuhannya itu Tuhan Google sekarang itu. Ada negara-negara tertentu itu yang menyembah Google sekarang ini. Karena memang Google hari ini luar biasa itu, cari apa dia ketahui semua. Tetapi kan yang tidak dia tahu adalah bagaimana budi pekerti, bagaimana karakter, bagaimana akhlakul karimah kita di situ. Jadi dari KMA ini nanti Bapak Ibu lah selaku guru yang dicontohi untuk bagaimana bisa mengembangkan kurikulum Merdeka itu di masing-masing madrasah. Lanjut, kurikulum Merdeka. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi madrasah ini harus wajib ada kurikulum yang memang dianut sebagai landasannya. Kalau tidak memiliki kurikulum, maka apa yang terjadi? Tentunya tidak akan pernah nyampe pada tujuan. Karena memang kurikulum ini merupakan tujuan yang dicapai terhadap semua hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana kita bolos di dalam satuan pendidikan itu. Sementara kurikulum Merdeka di madrasah adalah kurikulum mata pelajaran PPI dan bahasa Arab yang disusun oleh Kemendikbudristek, mata PPI dan bahasa Arab khusus madrasah yang dibuat oleh Kementerian Agama dan nilai-nilai kekhasan madrasah yang dikembangkan oleh madrasah. Jadi di situ. Jadi kalau kita kembali kepada dasar implementasi itu adalah berdasarkan kepada KMA 347 tahun 2022 dan Kemendikbudristek 56 tahun 2022. Ini harus kita bisa kembangkan ya. Kalau kita lihat dari struktur ini ada di sana semua. Nah, oleh karena itu sekalian, apa ciri utama kurikulum Merdeka itu? Ciri utama adalah fokus pengembangan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensi.
Yang ketiga, fleksibilitas perancangan kurikulum berdasarkan penyusunan RPP. Lagi-lagi karakter. Nah, ada istilah 5P. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5P. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang jangan coba-coba tidak ngomong Pancasila hari ini. Jangan coba-coba tidak ngomong NKRI hari ini. Walaupun kita di musola, ini luar biasa di tempat kita ini. Pengajian ulama besar diundang, mau itu dari Yaman, mau itu dari Mekah, Arab Saudi dan seterusnya. Pasti sebelum pengajian dimulai diajak berdiri dulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kalau tidak Pancasilais, tidak P5, tidak penguatan, tidak proyek penguatan pelajar profil Pancasila. Jadi harus menjadi lagu bahasa Indonesia dulu. Karena memang mohon maaf, ini kan kita sama tahu ya. Siswa kita harus kita tanamkan sedikit mungkin persoalan-persoalan akidahnya. Beda. Yang namanya profil Pancasila itu kan menyeluruh. 5 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa agama di Indonesia yang dianut dan sudah diakui gitu. Islam, Kristen, dan seterusnya. Ke depan profil Pancasila itu amanatnya adalah untuk apa? Ini kan gaungnya sampai hari ini sudah kedengaran. Nanti kalau sudah tahun 45 sampai 2050, 2035, 40 sampai 2050, pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu tanda kutip akan dirubah menjadi pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti. Budi pekerti Islam kan melarang mencuri, berzina, merampok dan seterusnya. Begitu juga agama yang lain. Nah, ini apa maknanya adalah siswa kita yang di masing-masing pondok pesantren ada ciri khas. Jangan sampai mereka lepas dengan akidahnya itu. Jangan sampai lepas dengan akidah Islam yang karena tantangan ke depan itu lebih jauh, lebih mencengangkan daripada hari ini. Dengan adanya pendidikan budi pekerti itu, karena tidak mengenal dengan pendidikan akidah akhlak namanya atau Quran hadis namanya, itu nanti akan berkembang menjadi pendidikan budi pekerti. Kita di madrasah dengan KMA 3 ini tidak boleh lepas daripada itu. Karena bagaimanapun juga pendidikan akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab dan seterusnya itu akan tetap mengacu pada KMA 347/2020. Tetapi nanti kalau pendidikan umum, sekolah umum itu nanti bisa saja nanti tidak ada pendidikan Islam, tidak ada pendidikan agama Kristen, tetapi yang ada di situ pendidikan budi pekerti. Karena memang budi pekerti itu semua agama mengajarkan. Karena bukan hanya Islam saja, tetapi bagi dunia Islam harus siswa kita genggam jemarinya itu, kita bawa tangannya itu untuk dia terus merangkul, gigit dengan gigi taringnya sekuat-kuatnya, jangan sampai akhirnya Islam itu terlepas. Kalau terlepas, maka apa yang terjadi? Nah, disitulah maksud kita itu. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, dengan itu bagaimana siswa kita belajar mandiri belajar, mandiri berbagi, dan mandiri berbagi dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu dengan adanya tahapan pengembangan kurikulum ini nanti kita akan bentuk TPK
setelah ajaran ini atau nanti ke depan masih ada waktu untuk bisa kita kembangkan nanti kurikulum merdeka itu. Kita bentuk TPK, ada ketua, sekretaris dan anggotanya. Lanjut kepada penyusunan kurikulum, lanjut kepada plenokan bersama pengawas, lanjut kepada pengesahan. Kalau sudah ini tahapannya, maka kita akan menerapkan kurikulum merdeka sebelum SK turun dari pusat untuk bisa dilaksanakan pada tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang signifikan dalam asesmen kurikulum 2013 adalah pertama, kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 adanya KKM sebagai acuan ketuntasan, ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau dalam kurikulum merdeka tidak ada acuan KKM, yang ada acuan ketercapaian dari tujuan pembelajaran, tidak lagi berpatokan pada KKM, melainkan asesmen formatif. Di situ perbedaannya. Sehingga kalau dalam kurikulum 2013 itu penilaian masih menitik beratkan pada asesmen of learning, yakni berdasarkan penilaian tengah semester maupun akhir semester, yang intinya fokus pada hasil akhir. Ini kalau dalam konteks kurikulum 2013. Tetapi dalam konteks kurikulum merdeka, pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. Ini perbedaannya. Bapak-Ibu sekalian, ini perbedaannya. Kalau dalam kurikulum 13 itu berpacu kepada KKM, tetapi kalau dalam konteks kurikulum merdeka itu tidak. Dia memiliki keleluasaan karena berpatokan pada KKM melainkan pada asesmen formatif. Asesmen formatif ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru kepada siswanya ketika dalam suatu proses. Jadi prosesnya lebih diutamakan daripada hasilnya. Tapi kalau dalam konteks kurikulum 13 itu hasilnya yang lebih diutamakan karena dia bermuara pada KKM. Contoh matematika, KKM-nya 7. Kalau dia tidak dapat nilai 7, maka dia tidak mencapai target KKM, tidak lulus. Tetapi kalau dalam kurikulum merdeka ini kita diberikan keleluasaan dari prosesnya itu untuk mencapai target yang diharapkan sehingga anak itu tuntas atau lulus. Nah ini dia. Sehingga pendekatan penilaian asesmen itu berupa yang bersifat formatif, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, asesmen for itu untuk sebagai perbaikan proses pembelajaran, dan yang terakhir terhadap asesmen sebagai evaluasi pada hasil akhir proses pembelajaran yang disebut dengan asesmen sumatif. Jadi ini merupakan learning pembelajarannya itu. Jadi asesmen merupakan prosesnya dulu kita berikan penilaian untuk proses refleksi prosesnya itu, yang kedua itu perbaikan prosesnya, yang ketiga akhir daripada prosesnya itu. Ini kalau dalam asesmen penilaian dalam kurikulum 13 itu. Pertama sebagai refleksi, yang kedua sebagai perbaikan proses, yang ketiga sebagai akhir proses. Itu yang disebut dengan asesmen penilaian dalam konteks kurikulum merdeka. Nah lanjut, kita selanjutnya asesmen diagnostik non kognitif, mengetahui kesejahteraan
psikologi dan sosial emosi, mengikuti aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi. Ini kalau dalam asesmen non-kritik ini mencakup semuanya di situ. Bagaimana siswa kita ketika di kelas itu dia ngantuk, dia malas, nggak bisa belajar. Jadi ternyata ada latar belakang itu kita gali semuanya itu. Disebut dengan non-kognitif karena masuk dalam asesmen diagnostik. Apa penyakitnya? Apa sebabnya? Itu masuk dalam non-kognitif, luar daripada pengetahuan. Sementara asesmen kognitif adalah mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, memberikan pendidikan pada peserta didik yang kompetensinya di bawah standar. Nah ini asesmen formatifnya lagi. Asesmen di awal pembelajaran, asesmen di dalam proses pembelajaran. Ini yang asesmen formatif. Nah, Bapak sekalian, paling tidaklah begini maksud saya. Paling tidaklah ketika dalam kurikulum Merdeka ini, walaupun tidak semua kita bisa terapkan, paling tidak dalam konsep penilaiannya atau asesmennya itu. Paling tidak. Apa yang terjadi ketika dalam proses pembelajaran abad 21 titik beratnya pada penguatan pendidikan karakter atau PPK, maka dari semenjak siswa masuk kelas, dari semenjak kita melakukan absensi, prosesnya sampai akhirnya kita melaksanakan asesmen, kita melaksanakan penilaian, kawal dari awal sampai mereka pulang. Nah, disitulah yang disebut dengan proyek, ada hasil. Hari ini dalam kurikulum Merdeka, siswa tidak masuk, dia minta izin pergi pegawai, pergi roah. Mungkin di kampungnya, di keluarganya ada orang sunatan, ada yang meninggal misalnya. Tidak boleh kita tidak berikan izin. Kita berikan izin, tetapi kita berikan dia tugas, itu namanya berbasis proyek. Artinya, ketika dia di lingkungan masyarakat itu, siswa pergi pegawai, dia kan membantu kan, di situ dia membantu, menolong. Lebih-lebih kalau dia pajang-pajang begitu kan, kadang-kadang dia begadang itu, dia pergi ke kebun, pewares. Ponggok, daun, semua itu. Lalu bau rebong, pewares, bau kuntik, nangka dan seterusnya. Di situ ada gotong royong, ada bantu membantu. Itu sudah merupakan bentuk proyek. Artinya, dengan kurikulum Merdeka ini, anak tamat SD, tamat MTS, tamat MA, apa yang bisa dilakukan? Nanti akan kelihatan nanti Bapak Ibu yang menginginkan materi itu. Ketika anak lulus RA, lulus MI, lulus MTS dan MA, ada proyeknya, ada hasilnya begitu. Ayo. Karena selama ini begini. Karena selama ini siswa kita yang tamat MTS, yang tamat MA terlalu ini ya, tidak bisa dia berbuat apa-apa. Dia terlalu manja karena kompetensi tidak ada. Dengan kurikulum Merdeka ini ada hajat untuk mereka betul-betul kompetensinya itu digali, diarahkan. Karena yang di MA, SMA itu tidak ada namanya penjurusan. Yang ada minat dan bakat. Minat dan bakat. Otomatis nanti ada sinyal. Yang di MA
ada mata pelajaran yang tidak diinginkan oleh siswa, boleh dia tidak ikuti. KDM dia merdeka. Hari ini anak sekolah dan sekolah nyaman aja merdeka. Makanya ada beberapa minggu kemarin itu ada adik yang di Lombok Timur ngajar di SMP, guru geografi. Tiap hari itu ada saja siswanya tidak masuk. Dalam konteks kurikulum merdeka tidak bisa dia paksakan kalau dia masuk itu, harus masuk. Dalam kurikulum merdeka tidak boleh kita paksakan siswa itu masuk semuanya. Atau dan seterusnya. Artinya, kalau dia tidak masuk, ada hasil nanti yang dia sudah ke gurunya. Karena dia berbasis proyek di situ. Walaupun dia tidak masuk, ada tugas yang diberikan oleh gurunya itu nanti akan dia setor kepada gurunya. Ini berbasis proyek, ada hasil di situ. Seperti tadi itu, dia pergi pegawai, dia pergi, misalnya ada orang meninggal, dia tidak masuk. Orang meninggal kan dia pergi ke kuburan, dia pergi menyolatkan, itu harus dideskripsikan dalam tugasnya itu. Dia setor kepada gurunya, itulah nilai nanti akan dikembangkan dalam bentuk nilai formatif. Itu nilai yang nilai bersifat asesmen formatifnya. Itu maksudnya di situ. Kalau dalam K13 maupun dalam kurikulum sebelumnya tidak ada seperti itu. Karena apa? Karena siswa ibaratnya kurang dihargai, kurang diberikan respon, kurang diberikan penilaian. Yang kurper ini saat dia minta izin ke belakang, balik lagi ke kelas, berikan penilaian. Itu sifatnya formatif. Jadi semua diberikan penilaian karena nanti itu akan berdampak kepada nilai yang akan dituangkan dalam raportnya nanti itu. Walaupun nilainya dalam konteks sumatif sedikit, di pelajaran matematika atau IPA atau PPKN bahkan agama, tetapi ada nilai-nilai yang sifatnya formatif itu dilakukan dengan cara yang baik, maka berikan nilai. Itu yang namanya asesmen formatif. Nilai kelakuan, nilai budi pekerti, nilai akhlakul karimah. Karena berbasis P5 proyek penguatan pelajar profil pelajar Pancasila. Ya untuk sekalian, sehingga asesmen ini yang sumatif, asesmen ini dilakukan pada akhir proses. Nah, beda. Kalau asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Ini yang asesmen sumatifnya. Sehingga asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam konteks Islam disebut dengan rahmatan lil alamin. Di situ ada keberagaman serta didik, tujuan proyek, indikator perkembangan, keterkaitan asesmen dan tujuan asesmen. Di situ menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Maka dalam konteks Islam disebut dengan rahmatan lil alamin. Tidak, ini tinggal di, kalau saya ini juga masih banyak slide ini. Kalau saya tampilkan satu persatu ini, wah, apa selesai ini? Nah, kalau yang struktur kurikulum MTS itu ada fase D ya. Fase D itu kelas 7 kelas 8, sementara fase itu kelas 9.
Nah ini aduh, karena memang terang saja seabrek materinya itu banyak sekali. Ya sudah. Sebenarnya sudah mewakili itu kan semua materi itu pengawas. Ya, ya demikian saya sampaikan. Ini gambarannya ya. Gambaran materi yang dapat saya sampaikan sebagai konsep dasar kurikulum merdeka itu. Sekarang kita akan menuju kepada sisi berikutnya adalah penyampaian materi dari masing-masing tim 1, tim 2, tim 3 dan tim 4. Jadi caranya silakan nanti maju aja bu orang bukan gitu nanti gimana posisinya dulu bisa diatur. Ya, demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.